Oke, ketemu lagi di video saya dan malam ini saya mau bersuara lagi dan kali ini saya mau menyorot tentang musyawarah, praktik demokrasi rakyat pedesaan untuk kedaulatan dan di buku ini saya terlibat dalam penyusunan datanya dan saya ketika riset ditempatkan di Sulawesi Barat dan kita waktu itu ada 9 orang di 3 pulau di Indonesia, Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Oke, kenapa musyawarah menjadi penting? Karena menurut saya hari ini kita sudah mulai kehilangan kepercayaan dengan konsep-konsep musyawarah. Sementara musyawarah itu adalah modal sosial yang kita punya, gitu. Ketika saya turun ke lapangan dan mengecek selama 3 bulan bersosialisasi dengan masyarakat, saya menemukan bahwa ada banyak ketidakpercayaan lagi masyarakat tentang musyawarah. Bahkan mereka banyak yang sudah apatis, tidak peduli lagi dengan musyawarah karena menurut mereka ketika mereka hadir hanya sebagai peserta dan suara mereka tidak diresap dan dilakukan seperti itu. Dengan banyaknya muncul rasa ketidakpercayaan dengan musyawarah, tentu ini adalah tantangan yang muncul di masyarakat karena dulu gerakan-gerakan besar itu lahir dari sebuah musyawarah, sebuah kesepakatan, sebuah gerakan sosial yang akarnya adalah musyawarah. Mereka merumuskan permasalahan dan mencari solusi bersama-sama dan bersatu. Nah, gotong royong itu lahir dari sebuah proses musyawarah, adanya keinginan bersama untuk berubah, bangkit, berjuang dan melakukan perubahan seperti itu. Dan hari ini fakta yang kita temukan, mungkin kita bisa cek di desa masing-masing seperti apa model musyawarah yang dilakukan di desa, apakah sudah baik atau seperti apa. Nah, kemudian jadi saya tidak berbicara berdasarkan keresahan saya ya. Jadi saya mengangkat dari berbagai data penelitian baik yang saya lakukan bersama Bina Desa dan salah satunya dari Yayasan Ma'arif Institute dalam catatan Citizen Carter, reposisi peran warga dalam proses pembangunan daerah. Di sini juga ditemukan seperti apa konsep musyawarah yang sebenarnya kalau kita lihat cek hari ini di desa, musyawarah itu rata-rata hanya menghadirkan elit dalam artian mungkin dari uh, pemerintah desa, aparat desa, kepala dusun, RT dan tokoh-tokoh agama, tokoh pendidikan dan seterusnya. Kenapa ini menjadi sebuah hal yang perlu kita evaluasi kembali? Karena menurut saya modal sosial yang kita punya hari ini adalah ya musyawarah. Kalau dulu kita bisa melakukan gotong royong, kita bisa membangun sesuatu dengan gerakan bersama, itu karena kita punya rasa solidaritas yang tinggi, kita punya partisipasi yang tinggi, kita punya kesadaran yang tinggi tentang pembangunan desa. Waktu itu belum ada dana desa, gotong royong masih kelihatan, dan musyawarah itu betul-betul menghadirkan nuansa kebersamaan dan partisipasi yang luar biasa. Nah, yang muncul pertanyaan kemudian, kenapa setelah ada dana desa justru musyawarah itu menjadi seperti menghadirkan hanya elit-elit tertentu saja, melibatkan elit-elit tertentu. Misalnya ada banyak masyarakat yang tidak punya ruang untuk berpartisipasi di sana. Kemudian hanya menyampaikan, kita sebenarnya sudah undang, kita sudah panggil semua, tapi tidak ada yang datang. Dan ruangnya sangat sempit, artinya waktunya, durasinya mungkin bisa setengah hari atau 1 hari.
karena ada keterbatasan waktu dan seterusnya. Menurut saya ini perlu kita evaluasi. Kenapa untuk memutuskan nasib desa 1 tahun ke depan kita hanya menyiapkan waktu 1 hari atau setengah hari? Karena kita kan mau merencanakan sebuah pembangunan dengan anggaran yang besar. Kenapa kita hanya menyisihkan waktu seperti itu? Dan kenapa kita terburu-buru? Mungkin desa punya aturan tersendiri, tapi mungkin ini perlu kita evaluasi kembali. Dan di dalam temuan kami di lapangan juga bahwa ada diskriminasi gender yang terjadi. Artinya kalau kita berbicara di desa, mungkin perempuan itu hanya dilibatkan dalam ibu PKK saja. Ketika ada kegiatan PKK baru ibu-ibu dipanggil. Tetapi dalam konteks pembangunan, perencanaan, aksi di lapangan juga itu perempuan hampir tidak memperlihatkan mengambil peran atau partisipasinya di situ. Satu contoh, karena ini berdasarkan hasil temuan kami di lapangan ya, atau mungkin hari ini yang paling simpel kita lihat, perempuan boleh dilihat di sosial media hari ini, ibu-ibu yang berjualan, yang menjajakan, mengiklankan produk-produk mereka itu perempuan. Ibu-ibu banyak yang berani bersuara di sosial media dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu punya keinginan untuk bangkit dan seterusnya. Dan hari ini banyak mahasiswa, khususnya perempuan mungkin, yang telah menyelesaikan studi mereka dan kembali ke desa, punya suami dan mereka jadi ibu rumah tangga, mau bersuara dan mau berpartisipasi tapi tidak mendapatkan ruang dari pemerintah desa mungkin, dan seterusnya. Artinya musyawarah ini harus kita dudukkan kembali sebagai jalan untuk melakukan partisipasi bersama masyarakat secara luas, bukan hanya segelintir elit saja. Jadi setidaknya dalam proses pembangunan tentu desa punya cara sendiri dalam melaksanakan program-program mereka, tetapi dalam perencanaan pembangunan itu kan dibutuhkan berbagai pemikiran dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu mungkin poin yang ingin kita tangkap, bahwa apakah musyawarah hari ini sudah menyerap semua keresahan masyarakat kita atau tidak. Karena jangan heran ketika masyarakat masa bodoh dengan pembangunan dan tidak merasakan dampak dari pembangunan karena mereka merasa tidak dilibatkan. Jadi konsep pembangunan yang memberikan makna kepada masyarakat itu adalah pembangunan yang partisipatif. Kalau kita berpartisipasi dalam membangun sesuatu, pasti kita merasa punya kesan dan punya makna di sana. Tetapi ketika itu kita tidak terlibat di sana, mungkin kita masa bodoh dan seterusnya. Nah, sehingga untuk menghadirkan kebersamaan dalam pembangunan itu mungkin kita butuh partisipasi yang secara luas, melibatkan orang banyak. Dan ketika melibatkan partisipasi orang banyak, di situ kita punya tanggung jawab yang besar. Jadi kalau banyak yang berpartisipasi di sana, yakin saja kita tidak akan disalahkan gitu. Karena orang bisa berbicara seperti A, seperti B dan seterusnya ketika mereka pernah merasakan itu. Ketika mereka tidak pernah merasakan itu, dia tidak bisa memberikan komentar karena tidak berpartisipasi. Saya sudah terlibat beberapa kali dalam proses pembangunan dan kadang saya kapok juga melakukan pembangunan karena capek, belum lagi tanggung jawabnya, belum lagi potensinya kita tidak dibenci oleh masyarakat, itu potensinya ada. Sebagai pelayanan publik pasti seperti itu. Belum lagi kita sesama teman bisa saling tidak percaya dan seterusnya, itu potensinya. Sehingga kalau kita terlibat, kita tahu tanggung jawabnya dalam melakukan itu seperti apa. Sehingga kita tidak sembarang mengkritisi sesuatu, tidak sembarang merespon sesuatu, karena kita punya pengalaman sendiri tentang pekerjaan itu gitu. Jadi untuk membangun tanggung jawab bersama, membangun rasa memiliki bersama, semangat membangun desa bersama, ya tentu mari kita
membuka ruang selebar-lebarnya bagi semua lapisan untuk berpartisipasi dalam hal, mungkin kalau penganggaran ya biarkan desa punya tanggung jawab tersendiri, tapi dalam hal partisipasi saya yakin banyak yang mau berpartisipasi tanpa memburu uangnya saja gitu. Kalau persoalan uang mungkin itu punya aturan, tetapi kalau pembangunan saya rasa kita semua ingin membangun tanpa iming-iming itu. Ya mungkin seperti itulah. Intinya masih banyak sih persoalan musyawarah, tapi yang perempuan mengenai gender tentu kita harus mengingat memperhatikan itu, perspektif gender dalam musyawarah itu harus libatkan perempuan. Yang paling aktif, yang punya potensi besar, perempuan, libatkan mereka, beri ruang mereka, dan saya yakin kita bisa berubah. Ya, mungkin begitu. Terima kasih. Salam literasi.